tengah lautan biru prefektur Nagasaki, berdiri sebuah pulau kecil yang seolah melayang di atas ombak. Dari kejauhan, bentuknya menyerupai kapal perang raksasa yang sedang berlabuh. Inilah Pulau Hashima, atau yang dikenal dengan nama Gunkan-jima, Battleship Island. Hari ini, Hashima menjadi salah satu tempat paling misterius di Jepang. Sebuah pulau yang pernah hidup dengan hiruk-pikuk ribuan orang, namun kini menjadi kota kosong yang sunyi. Bangunannya berdiri tanpa suara, temboknya lapuk dimakan waktu, dan lorong-lorongnya dipenuhi jejak masa lalu. Ini adalah kisah lengkap tentang Hashima, sebuah dokumenter yang mengajak kita menelusuri sejarahnya, kejayaannya, tantangannya, hingga alasan mengapa pulau ini ditinggalkan. Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh wawasan. Inilah Lumaraya Documentaries. Pada akhir abad ke-19, Jepang memasuki era industrialisasi cepat. Batu bara menjadi sumber energi utama, dan Hashima menjadi salah satu pusat produksi terpenting pada masa itu. Perusahaan Mitsubishi membeli pulau ini pada tahun 1890. Dengan luas yang sangat kecil, mereka harus memaksimalkan setiap jengkal tanah. Seiring berkembangnya industri, pulau ini berubah dari sebongkah batu karang menjadi kota industri yang padat. Bangunan-bangunan tinggi mulai memenuhi permukaan pulau. Dinding-dinding beton dibangun kokoh untuk menahan ombak dan badai. Hashima berkembang menjadi contoh nyata inovasi Jepang dalam membangun ruang hidup di tengah kondisi alam yang ekstrim. Salah satu hal paling menakjubkan dari Hashima adalah arsitekturnya. Gedung-gedung bertingkat yang terlihat seperti benteng perang dibangun berdempetan, tanpa ruang kosong. Bahkan, tangga-tangga antar bangunan saling terhubung seperti labirin. Pembangunan di Hashima memunculkan beberapa pencapaian. Salah satu gedung beton bertingkat pertama di Jepang, struktur yang dirancang khusus menahan angin topan, dinding tanggul besar untuk melindungi pulau. Di tempat sempit seperti ini, setiap sudut memiliki fungsi. Tidak ada lahan terbuang. Hashima menjadi simbol bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Pada masa keemasannya, Hashima memiliki lebih dari 5.000 penduduk, menjadikannya salah satu kawasan paling padat di dunia. Di dalam pulau yang kecil ini, terdapat sekolah dasar dan menengah, toko kebutuhan sehari-hari, area rekreasi, bioskop, permainan arcade, pasar kecil, tempat tinggal bertingkat. Para keluarga hidup berdampingan dalam ruang-ruang kecil. Anak-anak berlarian di atap gedung yang dijadikan taman bermain. Toko-toko buka dari pagi hingga malam. Ritme hidup cepat, padat, namun penuh rutinitas. Meski ukurannya kecil, Hashima memiliki kehidupan sosial yang sangat aktif. Penduduknya membentuk komunitas yang saling mengenal dan saling membantu. Di balik permukaan pulau, ada dunia lain yang tak kalah penting. Tambang bawah tanah. Untuk mencapai area kerja, para pekerja harus turun jauh ke bawah permukaan laut, ratusan hingga ribuan meter. Tambang ini membutuhkan ketahanan fisik dan mental, karena mereka bekerja di lingkungan yang panas, sempit, bertekanan tinggi, memakan tenaga. Meski menantang, inilah pusat dari kehidupan Hashima. Tambang inilah yang mengubah pulau kecil menjadi tempat yang penuh aktivitas dan energi industri. Setelah Perang Dunia II, dunia mulai beralih ke energi baru. Minyak bumi menggantikan batu bara. Secara perlahan, kebutuhan batu bara di Jepang berkurang.
Hashima mulai kehilangan perannya. Jumlah pekerja berkurang, toko-toko mulai sepi. Sekolah tidak lagi seramai dulu. Bangunan yang dulunya bersinar kini mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Sebuah era besar sedang memasuki senja. Setelah Perang Dunia II, dunia mulai beralih ke energi baru. Minyak bumi menggantikan batu bara. Secara perlahan, kebutuhan batu bara di Jepang berkurang. Hashima mulai kehilangan perannya. Jumlah pekerja berkurang, toko-toko mulai sepi. Sekolah tidak lagi seramai dulu. Bangunan yang dulunya bersinar kini mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Sebuah era besar sedang memasuki senja. Pada tahun 1974, perusahaan resmi menghentikan seluruh operasi tambang di Hashima. Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak. Dalam waktu singkat, ribuan keluarga bersiap meninggalkan pulau yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Ketika mereka pergi, banyak barang yang ditinggalkan. Mainan anak-anak, buku sekolah, pakaian, sepeda kecil, dan perabot rumah. Sejak itu, Hashima benar-benar menjadi kota kosong. Selama puluhan tahun, Hashima ditutup untuk umum karena kondisi bangunannya yang rawan runtuh. Selama masa ini, bangunan lapuk, tanaman liar tumbuh, angin laut mempercepat kerusakan, lorong-lorong menjadi gelap dan sunyi. Hashima berubah menjadi kota hantu yang memikat para peneliti, fotografer, dan dokumenter. Pada tahun 2009, pemerintah Jepang membuka sebagian Hashima untuk wisata publik. Tur diselenggarakan dengan jalur aman, sehingga pengunjung bisa melihat secara langsung sisa-sisa kehidupan masa lalu. Pulau ini menarik perhatian banyak media internasional. Beberapa film dan dokumenter menyoroti Hashima sebagai tempat dengan sejarah unik, arsitektur ekstrim, dan perjalanan industri yang luar biasa. Hashima banyak menjadi topik riset oleh arsitek, sejarawan, antropolog, peneliti perkotaan. Pulau ini menggambarkan bagaimana kota dibangun di ruang terbatas, bagaimana masyarakat hidup di lingkungan padat, serta bagaimana perubahan kebutuhan energi membentuk masa depan suatu wilayah. Hashima juga menjadi simbol tentang bagaimana peradaban berkembang, berubah, dan pada akhirnya ditinggalkan. Kini, Hashima berdiri sebagai situs sejarah. Bangunan-bangunannya menjadi saksi bisu perjalanan panjang industri Jepang. Pulau ini bukan lagi pusat produksi, melainkan tempat pembelajaran tentang kota vertikal, tentang masa industri, tentang adaptasi manusia, tentang arsitektur di lingkungan ekstrim. Hashima tetap memikat, bukan karena keindahannya, tetapi karena kisah di balik kesunyiannya. Pulau Hashima adalah cermin masa lalu. Sebuah pulau kecil yang pernah hidup, berkembang, lalu menjadi sunyi. Dalam keheningannya, Hashima menyimpan pelajaran tentang ketahanan manusia, perubahan zaman, dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel Lumaraya dengan like, komentar, dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif dan penuh wawasan bagi Anda semua. Sampai jumpa di karya berikutnya.